Di saat publik masih sibuk membahas pelatih baru, diam-diam timnas Indonesia sedang merancang senjata rahasia yang disebut-sebut sebagai formasi paling mematikan di ajang FIFA Series 2026. Beberapa analis luar bahkan mulai memperingatkan satu hal. Jika skema ini benar-benar berjalan sempurna, bukan cuma menang yang dibidik, tapi dominasi total. Pertanyaannya sekarang bukan siapa lawannya tapi siapa yang cukup berani menghentikan Indonesia? Kalimat pembuka dari John Hartman tentang pengalaman besar dan bagaimana sebuah tim berkembang seakan menjadi kode keras bahwa sesuatu sedang disiapkan secara serius. Bukan sekadar turnamen uji coba biasa, tetapi momentum perubahan. Dan kini publik Indonesia mulai merasakan getaran itu. Di balik sorotan pelatih baru, ada cetak biru besar yang perlahan mulai terbaca. Euforia kedatangan pelatih anyar memang menyita perhatian. Namun yang jauh lebih menarik adalah bagaimana arah permainan timnas Indonesia mulai berubah secara fundamental. Di tangan John Hartman, pendekatan taktik bukan lagi sekadar menyesuaikan lawan, melainkan membangun identitas yang kuat dan konsisten. Ajang FIFA Series 2026 di Jakarta pada Maret 2026 bukan hanya soal menjadi tuan rumah. Ini adalah panggung pembuktian. Bermain di depan puluhan ribu supporter fanatik memang memberi dorongan mental luar biasa, tetapi tekanan ekspektasi bisa sama besarnya dengan dukungan itu sendiri. Hartman memahami betul bagaimana atmosfer turnamen internasional bisa mengangkat atau justru menjatuhkan tim. Ia pernah membawa Kanada tampil mengejutkan di Piala Dunia. Pengalaman itu menjadi modal besar. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus menahan, dan kapan mengubah ritme pertandingan. Skema yang diprediksi akan digunakan adalah 3-2-3-2, formasi dinamis yang bisa berubah menjadi 5 bek saat bertahan dan 5 pemain menyerang saat transisi. Fleksibilitas inilah yang membuatnya berbahaya. Lawan akan kesulitan membaca bentuk asli permainan Indonesia karena struktur bisa berubah dalam hitungan detik. Skema ini sebenarnya bukan hal asing bagi publik. Era Shin Tae-yong pernah mempopulerkan 3 bek sejajar yang membuat Indonesia lebih solid dan berani membangun serangan dari bawah. Kini, fondasi itu tidak dibuang, melainkan dikembangkan ke level yang lebih agresif. Di bawah Mistar, pilihan utama diprediksi jatuh kepada Martin Paes. Jam terbangnya bersama tim nasional membuatnya lebih siap secara mental. Ia tenang dalam membaca arah bola dan berani mengambil keputusan cepat saat ditekan. Nama Emil Audero memang punya reputasi besar di Eropa. Namun dalam laga pembuka yang penuh tekanan, kestabilan dan adaptasi seringkali lebih penting daripada nama besar. Hartman kemungkinan memilih kestabilan sebagai prioritas awal. Di jantung pertahanan, trio Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner menjadi fondasi utama. Kombinasi kepemimpinan, ketenangan distribusi bola, dan agresivitas duel udara menjadikan lini belakang Indonesia jauh lebih kokoh dibanding beberapa tahun lalu. Idzes dikenal sebagai organizer lini belakang. Ridho punya kemampuan membangun serangan dari kaki ke kaki. Sementara Hubner tak ragu melakukan tackle keras demi memutus serangan lawan. 3 karakter ini saling melengkapi. Di sisi sayap, kehadiran Kelvin Verdong dan Kevin Dix menjadi senjata mematikan. Mereka bukan hanya bertahan, tetapi aktif menyerang. Kecepatan dan kemampuan crossing membuat sisi lapangan menjadi jalur eksplosif. Wingback dalam skema ini adalah kunci. Jika mereka disiplin turun saat bertahan dan cepat naik saat menyerang, Indonesia bisa mendominasi lebar lapangan. Namun jika stamina drop, ruang kosong di belakang bisa menjadi celah fatal. Di lini tengah, peran penghubung akan diemban Joey Pelupesi, Nathan Choyaon, dan Ivar Jenner. Kombinasi ini menghadirkan keseimbangan antara pressing, distribusi, dan kontrol tempo. Pelupesi berfungsi sebagai jangkar yang memotong aliran bola lawan. Nathan punya visi dan fleksibilitas posisi. Jenner membawa energi dan agresivitas dalam perebutan bola kedua. Trio ini harus disiplin karena kehilangan bola di tengah bisa berujung serangan balik cepat. Sebagai opsi tambahan, Ricky Kambuaya tetap menjadi kartu penting. Energi dan keberaniannya menusuk pertahanan bisa menjadi pembeda ketika permainan mulai stagnan.
Di lini depan, duet Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk diprediksi menjadi motor serangan. Marcelino dengan kreativitas dan naluri golnya mampu membuka ruang di antara lini. Struijk punya pergerakan tanpa bola yang cerdas. Ketika dua pemain ini klik, pertahanan lawan akan terpaksa terus bergerak. Kombinasi umpan pendek cepat dan penetrasi langsung ke kotak penalti menjadi pola yang sulit dibaca. Laga pembuka menghadapi Saint Kitts and Nevis memang membuat banyak prediksi optimistis bermunculan. Namun sepak bola tidak berjalan di atas kertas. Tim dari kawasan Amerika dikenal cepat dan direct dalam menyerang. Satu bola panjang saja bisa menguji koordinasi lini belakang Indonesia. Apalagi jika Indonesia terlalu agresif menekan dan kehilangan keseimbangan. Bermain di kandang membuat Indonesia hampir pasti mengambil inisiatif sejak menit pertama. Tekanan tinggi, pressing kolektif, dan tempo cepat akan menjadi ciri utama. Namun disinilah kecerdasan taktik diuji. Hertman dikenal piawai membaca momentum. Jika unggul lebih dulu, ia bisa mengubah struktur menjadi 4-2-3-1 untuk mengontrol tempo. Marcelino bisa ditarik lebih dalam, sementara sayap bermain lebih lebar. Rotasi pemain juga akan menjadi faktor penting. Turnamen singkat membutuhkan kedalaman skuad. Kombinasi pemain lokal dan diaspora harus menyatu bukan hanya secara teknis, tetapi juga emosional. FIFA Series ini bukan sekadar target juara. Ini adalah laboratorium taktik. Tempat menguji skema, chemistry, dan mental bertanding sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Tekanan publik Indonesia tidak pernah kecil. Setiap kesalahan bisa viral dalam hitungan menit. Namun jika mental pemain kuat, tekanan itu justru berubah menjadi energi tambahan. Dengan materi pemain yang kini merumput di Eropa, standar permainan otomatis meningkat. Intensitas latihan, disiplin taktik, dan pemahaman sistem menjadi lebih matang. Namun formasi 3-2-3-2 tetap memiliki risiko. Transisi negatif harus cepat. Koordinasi antar lini tak boleh terputus. Komunikasi antar bek menjadi krusial saat menghadapi serangan balik. Jika semua elemen berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa tampil dominan. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi mulai diperhitungkan di level Asia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia bisa menang, tetapi seberapa konsisten mereka menjaga performa selama 90 menit penuh. FIFA Series 2026 akan menjadi titik awal era baru. Era di mana Indonesia tidak lagi sekadar peserta, melainkan penantang serius. Dan ketika peluit pertama dibunyikan di Jakarta, seluruh mata akan tertuju pada bagaimana Hertman membuktikan revolusi taktiknya. Apakah skema ini akan menjadi senjata pamungkas atau justru membuka celah berbahaya? Semua akan terjawab di lapangan. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini tampil dengan wajah berbeda. Lebih matang, lebih percaya diri, dan jauh lebih siap menghadapi tantangan level internasional. Kini semuanya kembali pada eksekusi. Karena sehebat apapun rencana di atas kertas, sepak bola tetap ditentukan oleh keberanian, disiplin, dan mental di atas rumput hijau. Dan jika momentum ini dimanfaatkan dengan tepat, bukan tidak mungkin FIFA Series 2026 menjadi awal kebangkitan besar sepak bola Indonesia di mata dunia.